Indonesia. Apa yang kamu tahu dari Indonesia? Keindahan alamnya, rumah adat, tarian, atau makanannya? Apakah kamu tahu bahwa tidak cuma makanannya, tetapi jajanannya pun menjadi salah satu kekayaan di Indonesia karena cita rasanya yang khas dan unik? Lalu, apakah kamu pernah mempertanyakan kisah di balik jajanan Indonesia? Kerak telur pasti sudah tak asing lagi didengar. Kerak telur adalah jajanan khas Betawi yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Kerak telur ini mulanya berasal dari telur pilihan kolonial Belanda karena peternakan yang mudah. Dulu Jakarta juga masih mempunyai banyak pohon kelapa yang subur di daerah tersebut. Kenapa saya mau jualan kerak telur? Nah, karena satu, kerak telur itu kan makanan khas Jakarta ya, khususnya kalau umumnya makanan khas Indonesia lah. Maksudnya tradisional. Di samping buat mempertahankan kelestariannya juga kan penghasilannya ya lumayan lah kerak telur. Tapi intinya biar nggak punah aja gitu. Soalnya kan ini kan makanan tradisional. Jadi kita jangan kalah sama makanan-makanan yang kekinian lah, kalau kata anak-anak muda mah kekinian gitu. Kalau serundeng ya bikin sendiri, bumbu-bumbunya ya bumbu-bumbu dapur, bumbu-bumbu rempah gitu. Bikin serundeng ya gimana ya, dioseng-oseng aja gitu, kayak disangrai. Bahan utamanya ya kelapa. Kalau serundeng kan dari kelapa, jadi bahan utamanya kelapa. Lah kalau untuk bumbunya bumbu dapur, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kencur, bawang, terus cabai. Kalau ada turis mancanegara beli, kan biasanya pada bawa tur gitu, jadi kita nggak ngerasa kesusahan, ada penerjemahnya. Dari awal saya jualan sampai sekarang di sini, di Kota Tua ini. Kalau dulu kan nggak rapi kayak gini ya. Kalau dulu kan bebas, saya jualan dulu di sebelah sana, di tengah-tengah situ. Kalau sekarang kan udah udah direlokasi semua pedagang-pedagang tua, ada yang di sini, ada yang di sana. Kalau untuk kerak telur itu makanan khas ya. Udah di samping itu juga susah dicari, sulit lah. Nggak semua kuliner ada. Ya, terus untuk dari ininya gue cukup aman. Bahan-bahannya mungkin itu aja sih setahu saya. Kue dongkal merupakan salah satu camilan tradisional khas Betawi yang kini sudah jarang ditemui. Kue ini termasuk camilan yang sederhana, terbuat dari tepung beras dan gula merah. Kue dongkal memiliki banyak nama dari daerah yang berbeda-beda, seperti Auk dari daerah Bandung, dodongkal dari daerah Bogor dan Sukabumi. Saya mulai dagang tuh dari tahun 2015 saya pertama jualan tuh di Kelapa Gading. Ya alhamdulillah di sana saya mulai maju, saya buka cabang lagi di sini. Terus ya alhamdulillah saya buka cabang lagi.
Dulu kan makanan ini kan udah jarang, udah ya orang-orang tuh udah nggak bisa nih. Ya alhamdulillah saya bisa, ya mungkin kita coba-coba jualan yang aneh-aneh. Kalau masalah warna itu bisa pakai pewarna. Cuman kalau pakai pewarna tuh biasanya suka rubah warnanya. Emang kalau dulu suka macam-macam. Tapi ya kalau saya kan jualan, jadi gini ya peminat lebih suka yang ini apa sih polos. Kalau pakai warna itu rasanya kayaknya rubah ini. Ya kalau bentuk kerucut tuh emang dari dulunya bentuk kerucut tuh sebenarnya buat biar cepat matang. Emang harusnya bentuknya kerucut. Kalau bentuknya silinder kan itu gak bakalan matang. Oh, kalau masa tempat itu kukusannya itu namanya kalau dari kampung saya seeng. Kalau di sini dangdang namanya. Dangdang kalau zaman sekarang mungkin apaan? Presto kali ya. Presto gitu kan. Kalau modifan buat dongkal tuh udah emang zaman dulu kan orang pintar. Dia bentuknya makin dari bawah gede ke atas kecil. Jadi kalau uapannya tuh semakin kecil di atas di leher, dia tuh makin gede tembakannya buat biar matang. Kalau buat kukusan yang sekarang kayak presto, dia kan bentuknya silinder lurus. Dia tuh kalau buat kukusan dongkal nggak bakalan matang, soalnya dia tuh posisinya lurus. Kalau kukusan dahulu posisinya kayak segitiga lah, segitiga berbalik gitu. Selain harganya murah, kue dongkal sekarang mudah dapat di mana-mana. Sudah banyak penjual kue dongkal sekarang ini. Dan juga kue dongkal dibuat dari bahan-bahan yang natural, tidak mengandung bahan kimia serta bahan pengawet lainnya yang berbahaya bagi tubuh. Kue putu yang kini mulai jarang ditemukan dan mungkin hanya bisa ditemukan di malam hari merupakan jajanan yang cukup terkenal di Indonesia. Tahukah kamu kalau nama putu ini merupakan serapan dari bahasa Jawa putu yang diambil dari bahasa Jawa kuno yaitu puton. Kue ini dulunya juga termasuk jajanan khas Tiongkok. Yang membedakan dari kedua jajanan tersebut adalah isiannya. Jika dulu pada zaman Tiongkok, mereka menggunakan isian kacang hijau. Kini kue putu diisi dengan gula Jawa yang menambah aroma dan rasa yang khas. Alat yang digunakan itu dari dulu sama. Kalau yang putih itu original, jadi tidak ada warna sama nggak dikasih pandan. Jadi dari tepung berasnya aja. Kalau yang hijau itu biasanya kalau nggak dikasih pewarna ya dari hijau daun pandan itu.
Kalau masalah rasa sih nggak terlalu jauh beda ya. Cuman paling bedanya di wanginya aja. Kalau siulan itu ciri khasnya buat manggil ini orang pembeli. Jadi kalau keliling kan ibaratnya kalau pakai mulut kan capek ya. Jadi pakai itu siulan itu. Jadi misal kita lewat entah itu di gang, di jalan, itu pada tahu kalau itu kue putu. Kalau alat buat siulan itu biasanya dari suling. Kalau dari saya sendiri ya, yang jelas kalau penjual putu kan udah banyak tuh. Jadi kayak saya nyari yang baratnya nyari yang beda gitu ya. Terus juga kan orang-orang juga tertariknya kalau misalnya ada macam-macam kue. Kalau satu macam aja kayaknya kurang narik tarikannya. Kue putu itu rasanya khas. Terusnya dia itu punya rasa enak dari kelapa yang bikin gurih. Sampai sekarang juga masih kangen saya sama kue putu. Masakan kue tradisional ini jarang sekali sih sekarang ditemuin, tapi kalau untuk rasa, untuk kegurihannya itu dibandingin sama masakan-masakan atau kue-kue yang zaman sekarang ada, itu beda rasanya, bikin kangen rasanya. Jajanan Indonesia tuh unik-unik, gak dari rasanya aja yang unik, tapi juga dari bentuknya seperti kue dongkal yang berbentuk kerucut dan kue putu yang berbentuk tabung. Juga dari cara mengolahnya yang beragam. Nah, saat ini jajanan Indonesia sudah mulai tergeser dengan jajanan-jajanan modern. Padahal jajanan Indonesia tidak kalah enak loh dari jajanan modern. Jadi ayo kita mulai memperkenalkan dan mempelajari kembali jajanan-jajanan Indonesia.
Thank